Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini pagi tanggal ini kami telah berada di SMA Negeri 2 Bangutapan. Mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 kita bisa berwaspada dan menjaga kesehatan untuk kita semua. Nama saya Dijah Indrijati dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Semeru, Jakarta. Pada kesempatan hari ini kita berada di SMA Negeri 2 Bangutapan untuk menghantar materi tentang sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Baik, untuk mengawali materi yang akan yang nanti saya sampaikan, yaitu tentang sekolah peduli lingkungan atau lebih kerennya dinamakan sekolah adiwiyata. Sekolah peduli lingkungan atau sekolah peduli dan kebudayaan berbudaya lingkungan. Kita mengawali bahwa kita mengetahui bahwa tentang peduli lingkungan kita harus melakukan sesuatu dulu, yaitu adalah perilaku ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang diartikan di sini adalah perilaku kehidupan sehari-hari yang efektif dan kita bisa melaksanakan pemanfaatan daripada sumber daya alam. Misalnya kita bisa memanfaatkan air mungkin dengan energi listrik, kemudian teknologi yang lainnya, mungkin transportasi yang kita gunakan setiap hari-hari ini yang tidak atau sedikit mencemari lingkungan atau mencemari udara. Dan mungkin misalnya dengan adanya kita membuang sampah tidak sembarangan pada tempatnya, kemudian juga mengurangi kantong plastik, dan juga kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Misalnya kita membuat composting dan juga kita membuat lubang biopori, kemudian juga kita saling menanam. Ini yang kita perlu kita ketahui tentang perilaku ramah lingkungan. Dan juga ada beberapa hal yang kita lakukan dengan adanya perilaku ini. Ada 6 komponen yang harus kita lakukan. Untuk pertama, perilaku untuk konsumsi energi ramah lingkungan, kemudian juga perilaku untuk menghadapi sampah, dan juga perilaku hidup sehat, dan juga perilaku konservasi air dan keanekaragaman. Nah, ini yang perilaku ramah lingkungan yang harus kita pahami dan kita lakukan. Nah, di sini setelah kita tahu apa perilaku dalam ramah lingkungan, lalu kita simak juga untuk langsung ke adiwiyata. Apa sebenarnya adiwiyata itu? Adiwiyata adalah suatu pembentukan karakter siswa yang harus dilaksanakan secara terprogram dan terencana dan terdokumentasi. Dan adapun komponen-komponen program adiwiyata ini yaitu merupakan suatu aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, kemudian juga aspek kurikulum sekolah yang berbasis lingkungan, dan aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif,
dan juga aspek pengolahan sasaran dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah untuk ramah lingkungan. Nah, ini sebagai komponen ini mengacu pada prinsip dasar Adiwiyata, yaitu Permen LH nomor 5 tahun 2013 tentang program pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, dengan garis besarnya yaitu untuk edukasi, edukatifnya dan partisipatifnya dan 3 berkelanjutan. Dan juga mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Nah, ini dan mungkin nanti bisa membaca sendiri ya, dan mungkin undang-undang dan juga mengacu pada Undang-Undang nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Ini kita sudah berkolaborasi tingkat menteri, dan kemudian kita sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan program Adiwiyata. Dan apa sebenarnya tujuan Adiwiyata? Tujuan Adiwiyata yaitu membentuk karakter siswa agar peduli dan berbudaya lingkungan melalui proses belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah, dan dapat mewujudkan warga sekolah sendiri untuk bisa bertanggung jawab upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dan juga mewujudkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Kita selama masih bernafas ya, selama kita masih bernafas sekolah, itu proses kegiatan belajar sekolah itu Adiwiyata atau tetap kita laksanakan. Dan mengingat bahwa Adiwiyata ini bukan lomba, jadi kita bisa terus-menerus untuk kita melakukan pembelajaran seperti ini. Dan ini perlu kita ketahui bahwa kita juga harus merubah perilaku dan gaya hidup kita setiap hari. Dan kami juga mengingatkan pada adik-adik di sini untuk melakukan proses belajar dan mengajar berbasis lingkungan. Nah, ini akan menciptakan bahwa kita akan menjadi generasi muda ke depan, menjadi generasi muda yang peduli tentang lingkungan. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 2 Bangutapan di sini sudah pernah meraih Adiwiyata Mandiri tahun 2015. Nah, ini perlu kita gerakkan lagi, karena saya melihat mungkin kurangnya sosialisasi, perlu diciptakan lagi atau dikerahkan lagi untuk siswa yang baru, mungkin yang belum mengerti Adiwiyata, sudah disosialisasikan di internal sekolah. Jadi ada aspek yang harus kita ingat, itu aspek kita dalam Adiwiyata itu tergantung pada aspek kebijakan sekolah yang benar-benar punya perluasan lingkungan, dan kemudian juga aspek kurikulum sekolah yang berbasis lingkungan. Dan kemudian aspek kegiatan sekolah itu juga berbasis partisipatif dalam hal ini, dan aspek pengolahan sarana dan prasarana untuk mendukung sekolah. Ini 4 aspek ini yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip kita dalam Adiwiyata. Dan mungkin nanti akan kita lakukan sosialisasi, dan kita bisa untuk adik-adik bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa lingkungan. Mungkin di sini ada pramuka ini bisa diberi edukasi tentang lingkungan. Dan adik-adik kalau
mungkin ada Saka Kalpataru di sini, dan mungkin ada Mapala yang mungkin nanti urusan dengan konservasi alam. Dan di Kalpataru ini juga ada kerida konservasi alam juga, dan kerida pengolahan sampah, dan kerida 3R, kemudian 3 perubahan iklim. Nah, ini kalau adik-adik berminat untuk masuk ke Saka Kalpataru, di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang sama dengan kegiatan di Adiwiyata. Untuk pelaksanaan Adiwiyata ini, kita harus bisa berkolaborasi dengan warga sekolah, wali murid juga, dan lingkungan sekolah. Ini perlu juga adanya komunikasi atau sosialisasi tentang Adiwiyata, agar nanti kita bisa melaksanakan program-program sekolah yang intinya juga untuk masyarakat di lingkungan sekolah, dan juga untuk wali murid yang mungkin nantinya bisa bekerja sama untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Dan juga nanti kita bisa melihat di konservasi airnya, mungkin nanti juga bisa dilihat dari tanaman-tanamannya, kemudian juga dari energi listrik, kita pemanfaatan listrik, dan mungkin penggunaan teknologi yang lain. Ini perlu kita juga kita sampaikan pada adik-adik siswa nanti untuk bisa menjadi manusia yang berperilaku ramah lingkungan. Di sini mudah-mudahan nanti ke depan untuk sudah mandiri, karena SMA 2 Pangutapan sudah mandiri, tentunya juga bisa memberi contoh ke sekolah-sekolah lingkungan lainnya untuk membawa ke Adiwiyata. Dengan rangkaian materi yang sudah saya sampaikan di atas tadi, di awal tadi, bahwa kita menekankan bahwa kita harus melakukan perilaku ramah lingkungan, yaitu pertama perilaku konsumsi energi yang ramah lingkungan. Ini yang penting kita lakukan, karena ini termasuk penghematan air, penghematan listrik, penghematan teknologi yang lain. Kemudian perilaku terhadap sampah, karena kita sekarang sudah bermasalah dengan adanya sampah. Kita harus peduli dengan kita mengolah sendiri di awal, di sumber dari awal di rumah kita sendiri. Kita bisa memilah sampah di sana. Kemudian perilaku pemanfaatan air yang sangat karena air sekarang sudah berkurang untuk kehidupan kita harus berhemat. Kemudian bisa jadi memanfaatkan mungkin limbah-limbah air yang sudah dari air wudhu, dan mungkin dari ini juga harus kita manfaatkan. Kemudian perilaku mengurangi emisi karbon. Ini kita bisa mulai bersepeda ya, sekarang bersepeda dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan lupa dengan perilaku hidup sehat. Dan terakhir, ini yang kami tekankan, yaitu perilaku konservasi keanekaragaman hayati. Kita bisa mengkonsumsi tanaman-tanaman sendiri, mungkin sayuran nanam sendiri secara organik. Ini yang untuk melakukan perilaku hidup sehat. Kayak 6 komponen ini yang mungkin perlu dengan adik-adik, dan mungkin nanti dari warga sekolah juga kita bisa mensosialisasikan bersama. Kemudian untuk siswa yang baru, saya ingatkan untuk bisa mengikuti proses belajar tentang lingkungan, tentang peduli tentang kegiatan-kegiatan lingkungan yang sudah jadi kurikulum di sekolah. Jadi seperti itu. Terima kasih.
materi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan SMA Negeri 2 Bangutapan, salam sehat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.